Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu abada ma in tamassaktum bihima fi kitabillahi wa sunnatur rasul. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, dan mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah Jumat, hati mengajak kepada kita semua untuk tetap komitmen, istiqamah, untuk menjaga keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengingatkan kepada kita, jaddidu imanakum, tingkatkan keimananmu, perbaharuilah keyakinan dan keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah Jumat yang berbahagia, bukti kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, dan ini adalah wajib kita mensyukurinya, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah begitu cinta kepada hambanya, memberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita semua untuk datang menunaikan kewajiban kita, yaitu salat Jumat. Kalau bukan karena rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, begitu amat sangat berat kita lakukan ini. Akan tetapi karena motivasi dan dorongan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu semua mudah, gampang kita lakukan. Yang kedua, jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini untuk menjadi contoh tauladan bagi kita semua umat manusia. Nabi diutus ke permukaan bumi ini adalah untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, jamaah Jumat yang berbahagia, mari kita selalu
mencontoh perilaku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melalui sunnah-sunnahnya. Jamaah Jumat yang berbahagia, dalam khutbah yang singkat ini kami mencoba mengingatkan kembali kepada diri saya dan kepada kita semua apa hakikat sebenarnya kita diciptakan di muka bumi ini. Tentu Allah punya harapan yang begitu besar kepada hambanya, sehingga Allah menciptakan kepada kita semua yang namanya Anas, manusia. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, 5 alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melalui proses yang begitu panjang, kita akan semua insya Allah akan melalui itu. Yang pertama kita sudah melalui adalah alam roh. Semua kita ini yang berada di alam dunia ini, pasti kita pernah di alam roh. Itulah alam yang pertama jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian kita berpindah ke alam yang kedua, yang namanya alam rahim, alam kandungan, kurang lebih 9 bulan 10 hari kalau itu prosesnya normal. Kemudian jamaah Jumat yang berbahagia, kita akan berada dan berpindah ke alam yang ketiga, yang namanya alam dunia, yang sementara kita ini akan jalani. Dan jamaah Jumat yang berbahagia, keberadaan kita di dunia ini tentu ada kesepakatan Allah dengan hambanya, sehingga kita bisa berada di alam dunia ini. Bagaimana kesepakatan Allah terhadap kita semua sebagai hambanya? Di dalam surah Al-A'raf ayat 172, kita berdialog dengan Allah. Lalu kita deal dengan perjanjian itu, maka kita akan keluar ke dunia ini menerima suatu amanah. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa tugas kita di dunia ini? Karena masih ada lagi 2 alam yang harus kita lewati, juga dengan melalui proses. Pertanyaannya jamaah Jumat yang berbahagia, dari 5 alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hanya satu-satunya alam dunia ini yang disiapkan oleh hambanya untuk mengabdi dan beribadah, menanam modal saham untuk melanjutkan perjalanan hidupnya di alam yang keempat dan di alam yang kelima. Salah satu sarana wahana yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita mempersiapkan diri menghadapi kehidupan kita di masa yang akan datang, termasuk di alam barzakh dan di alam akhirat. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak menciptakan hambanya, Allah tidak menciptakan kita ini kecuali hanya kita untuk mengabdi dan menyembah kepadanya. Oleh karena itu jamaah Jumat yang berbahagia, ini sudah kita terima sehingga kita berada di dunia ini, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya jamaah Jumat yang dimintai pertanggungjawaban nanti di yaumul akhirat, ya ada lain hanya hamba Allah yang namanya manusia. Kenapa dimintai pertanggungjawaban jamaah yang berbahagia? Karena ada kesepakatan, ada perjanjian yang kita deal dengan Allah, yang kita sepakat dengan Allah untuk menjalankan. Apa itu jamaah Jumat yang berbahagia? Yang pertama adalah
kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beribadah kepada Allah secara total, tidak beribadah kepada Allah dengan secara parsial. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara total. Jangan ibadah ini diparsialkan. Oleh karena itu jamaah Jumat yang berbahagia, seluruh tatanan kehidupan kita ini, idealnya sebagai hamba yang beriman, itu adalah semua sarana beribadah. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk menyembah, beribadah. Itulah sebabnya jamaah Jumat yang berbahagia, ibadah itu dibagi dua pada umumnya. Yang pertama adalah ibadah khusus, yang kedua adalah ibadah umum. Kalau ibadah khusus tentu kita kembali kepada perintah-perintah Allah berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Itu adalah ibadah khas atau ibadah khusus. Kita melihat perintahnya, kalau itu perintah Allah, maka itu kita harus laksanakan. Sementara kalau ibadah am atau ibadah umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat kepada kita dengan lingkungan kita. Kesimpulannya jamaah Jumat yang berbahagia, ketika kita mau beribadah, kalau ibadah khusus yang kita melakukan, cari perintahnya. Sementara kalau kita mau melaksanakan ibadah umum, maka yang kita cari adalah larangannya. Sepanjang itu tidak ada larangannya, maka itu dalam konsep agama kita adalah ibadah. Jadi kita ini enak beribadah hidup di dunia ini. Ambil saja itu. Pertanyaannya, bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa itu larangan dan itu perintah? Tentu berdasar pada firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Memang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Oleh karena itu jamaah Jumat yang berbahagia, itu tujuan kita yang pertama dengan keberadaan kita di muka bumi. Yang kedua jamaah Jumat yang berbahagia, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menjadi khalifatul ardh, menjadi pemimpin di muka bumi. Dari sekian banyak makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka tentu yang menjadi pengatur alam ini secara nyata di lingkungan hidup kita ini adalah manusia. Karena manusia diberi potensi untuk melakukan itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Betul-betul kita buktikan di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Kita menjaga juga identitas kita jamaah Jumat yang berbahagia. Di dalam surah At-Tin, kita semua sudah hafal bahwa kita ini diciptakan dalam sebaik-baiknya dan sempurnanya. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, tetapi perlu juga kita ingat jamaah Jumat yang berbahagia, bahwa di balik kesempurnaan manusia, maka manusia juga diberi potensi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setiap manusia pasti punya potensi fujuraha. Sebaik-baik manusia itu pasti ada benih dan ada bisa melakukan hal-hal yang fujurah. Fujurah itu adalah kebatilan, fujurah itu adalah kemaksiatan, dan itu yang namanya manusia pasti memiliki potensi itu, karena Allah menjaminkan itu. Yang kedua jamaah Jumat yang berbahagia, bagaimanapun baiknya orang atau bagaimanapun jahatnya orang, pasti ada kebaikannya. Tidak ada manusia total memiliki kebaikan, pasti ada kelemahan. Kenapa? Potensi ini ada.
fujuraha wa taqwaha. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sebabnya kita selalu diperintah oleh Allah untuk bagaimana mendekatkan diri dan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan momentum bulan suci Ramadan ini kita akan memaksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian jamaah Jumat yang berbahagia? Ramadan di tahun 1446 Hijriah ini kita menikmati, dan tidak ada jaminan di antara kita jamaah Jumat yang berbahagia bahwa di tahun 1447 Hijriah masih kita mendapatkan ibadah Ramadan seperti apa yang kita rasakan. Tidak ada yang bisa menjamin dirinya jamaah. Oleh karena itu, selagi Allah memberikan ruang dan waktu kepada hambanya, mari kita memanfaatkan. Mudah-mudahan kita semua ini jamaah Jumat yang berbahagia, kita akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita ini hidup di dunia ini, khususnya di dalam bulan suci Ramadan ini, yang kita tunggu adalah rahmat, maghfirah, ampunan dan itqu minan nar. Kemudian kita akan mendapatkan la'allakum tattaqun. Semoga ada manfaatnya apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, marilah kita sejenak undurkan kepala sembari kita mencoba merefleksi perjalanan hidup kita, mengevaluasi perjalanan hidup kita. Kalau sekiranya ada hilaf, ada dosa yang kita lakukan, paling tidak jamaah Jumat yang berbahagia, dari Jumat yang lalu sampai Jumat hari ini, kalau itu ada hilaf, semoga pada kesempatan kali ini Allah membukakan pintu maghfirahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khadil hajat. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar ya Aziz ya Wahid ya Qayyum. Allahumma ya Allah, Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah, Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa surriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.